Pemirsa Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada usia 96 tahun di kediamannya di Skotlandia. Ratu Elizabeth II merupakan pemimpin terlama dalam kerajaan Inggris yang pada tahun ini genap 70 tahun sejak naik tahta. Selengkapnya berikut kilas balik dari VOA. Ratu Elizabeth II adalah satu-satunya pemimpin monarki Inggris yang dikenal generasi saat ini sebagai simbol bangsa, kerajaan, dan persemakmuran. Bahkan sebelum menjadi ratu, Elizabeth II menunjukkan karakter yang teguh dan setia pada kerajaan Inggris. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Setelah ayahnya, George ke-6 meninggal, Elizabeth II naik tahta pada usia 25 tahun, sekitar 5 tahun setelah menikah dengan Pangeran Philip dari Yunani. Ia jadi saksi perubahan masyarakat dan teknologi semasa 7 dekade lebih, di tengah tantangan untuk menyeimbangkan tradisi dan menggunakan teknologi baru. As head of the Commonwealth, the Queen has links with the past. Sometimes it's a past that's difficult to come to terms with because you think of empire, you think of colonial exploitation, for example. But so far as the Queen is concerned, you think of her dedication to the organization. Sang Ratu terakhir kali muncul di depan publik 2 hari sebelum meninggal dunia untuk bertemu dengan Perdana Menteri baru Inggris, Liz Truss. Elizabeth II dikenal sebagai salah satu pemimpin monarki Inggris yang paling aktif bertemu dengan pemimpin dunia, termasuk dalam kunjungannya ke Indonesia pada 1974 pada era Presiden Soeharto. Kunjungan internasional terakhirnya dilakukan pada tahun 2015, namun ia masih terus menerima pemimpin dunia termasuk pada KTT G7 di Cornwall tahun 2021 lalu. Tak kebal dari kritik, Sang Ratu tak disukai sayap kiri Inggris yang menyebutnya sebagai simbol institusi yang ketinggalan zaman di era demokratis, neoliberal, dan postmodern. Juga disebut sebagai beban bagi pembayar pajak. Kematian tragis Putri Diana jadi celah bagi pengkritik untuk menuduh Sang Ratu bereaksi pelan dan dingin. What I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. Putra keduanya, Pangeran Andrew, tengah menjalani investigasi atas tuduhan pelecehan seksual dengan korban di bawah usia. Sementara pernikahan cucunya, Harry, dengan aktris Meghan Markle, diwarnai tuduhan rasisme dalam keluarga kerajaan. Ketika suaminya Pangeran Philip meninggal dunia pada 2021, Sang Ratu meninggalkan citra dirundung kesepian di tengah pandemi COVID-19. 70 tahun dan 15 Perdana Menteri Inggris, Sang Ratu jadi jembatan antara masa lalu kolonialisme Inggris dan masa depan globalisasi yang berbeda dari ketika ia pertama memegang tahta. In our lives, Mr. President, we have seen the worst, but also the best of our continent. We have witnessed how quickly things can change for the better. But we know that we must work hard to maintain the benefits of the post-war world. Ratu Elizabeth II digantikan putranya Charles dengan gelar Charles III. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan memakan waktu sekitar 10 hari, sementara upacara naik tahta Charles baru akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Demikian laporan VOA. Kita kembali dengan Prof. Hikmahanto. Prof, saya melanjutkan tentang yang tadi, Prof, tentang kepemimpinan Raja Charles III pasca Ratu Elizabeth II meninggal. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Raja yang baru ini? Kalau secara internal tadi sudah dijawab oleh Prof bahwa ada beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan untuk mendapatkan hati rakyatnya sendiri. Tapi kalau dari kancah dunia bagaimana ini, Prof? Untuk mendapatkan kedekatan atau diterima oleh negara-negara lain di dunia? Ya, tentu dalam konteks kancah dunia, beliau harus lebih fokus ke negara-negara yang menganggap kepala negara adalah raja atau ratu Inggris. Tadi saya sudah sampaikan Australia, Kanada, ini yang beliau harus memastikan itu sehingga tidak ada pergolakan di Australia ataupun di Kanada yang menginginkan agar
sistem ketatanegaraan mereka berubah dari monarki menjadi sebuah republik, di mana tidak lagi mengakui raja atau ratu Inggris. Ini yang tentu beliau harus berkunjung ke negara tersebut, berbicara dengan para tokoh yang ada di negara tersebut, bahkan juga bertemu dengan para politisi dan menyapa rakyat. Sehingga dengan mangkatnya Ratu Elizabeth II, maka rakyat dari Australia ataupun Kanada itu akan tetap menganggap bahwa Ratu Inggris sebagai kepala negara mereka. Yang kedua, tugas yang berat lainnya adalah memastikan bahwa negara persemakmuran anggotanya masih tetap tidak ada yang keluar dari negara persemakmuran. Karena kalau masa lalu imperium itu kan negara-negara ini adalah jajahan dari Inggris. Tetapi dengan mereka sekarang sudah menjadi negara yang berdaulat, maka tentu mereka punya kebebasan untuk memilih apakah tetap di dalam negara persemakmuran atau mereka akan keluar dari negara persemakmuran. Jadi ini hal juga yang penting. Raja Charles harus mendatangi negara-negara ini. Yang ketiga tentu negara-negara yang bukan seperti Australia ataupun negara persemakmuran, ya seperti negara pada umumnya. Karena negara-negara ini juga melihat Ratu Inggris sebagai orang yang bijak karena beliau ada di berbagai masa dan tentu dari berbagai masa ini muncul kearifan dari beliau. Dan oleh karenanya banyak kepala negara, kepala pemerintahan yang seringkali datang ke Inggris dan kemudian bertemu dengan Ratu Inggris. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal seperti ini bisa dilakukan juga oleh Raja Charles nantinya. Ini yang menjadi tantangan bagi beliau dan tentu beliau sudah punya modal. Modalnya adalah beliau sangat tertarik dengan masalah lingkungan. Pertanyaannya adalah apakah isu lingkungan ini bisa menjadikan Raja Charles diterima oleh banyak negara, termasuk salah satunya tentu Indonesia. Demikian. Ya, bagaimana dengan hubungan dengan Indonesia sendiri, Prof? Sebelum Ratu Elizabeth meninggal dan pasca Ratu Elizabeth meninggal. Sebenarnya kita harus pahami bahwa sistem ketatanegaraan di Inggris itu kan bukanlah ratu atau raja yang mempunyai kewenangan untuk melakukan hubungan antar negara. Karena ini dilakukan oleh kepala pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Jadi saya melihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan sebelum dan setelah mangkatnya Ratu Elizabeth II. Tetapi memang bagaimana di kalangan rakyat misalnya Indonesia, kita masih bisa menerima sistem kerajaan yang ada di Inggris dan kadang di antara kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, ya kita tahu di Belanda juga masih ada, di Spanyol juga masih ada, itu yang menjadi rujukan adalah kerajaan Inggris karena kerajaan Inggris ini bisa memunculkan sebuah keluarga raja yang memang patut menjadi inspirasi ataupun panutan. Nah ini yang tentu menjadi tantangan ya bagi Raja Charles untuk bisa memunculkan image seperti itu. Karena banyak dari kita ini kalau membaca buku-buku cerita tentang kerajaan mempunyai pemahaman atau persepsi bahwa kerajaan itu anggotanya itu akan bahagia, mereka akan hidup dalam sesuatu yang berbedalah dengan rakyat biasa. Nah, cuman kan tadi juga sudah disampaikan banyak skandal yang muncul dari anggota kerajaan yang selama ini Ratu Inggris bisa menjadi pemersatu, bahkan bisa memperbaiki citra yang mungkin tidak baik di kalangan anggota kerajaan Inggris. Nah, permasalahan bagi Charles adalah Pangeran Charles sendiri adalah mereka dianggap sebagai melakukan tanda kutip ya adultery atau perzinahan dengan Camelia, bahkan menjadi penyebab bagi retaknya hubungan dengan Putri Diana.
Bahkan rakyat Inggris pada saat sekarang ini belum bisa menerima Camelia, padahal Camelia nantinya apabila Pangeran Charles menjadi raja, dia akan menjadi permaisuri dan tentu akan berhubungan banyak dengan rakyatnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi ke depannya nanti. Seperti itu. Kembali tentang Indonesia, Prof. Raja Charles III ini sekarang, waktu itu pernah ke Indonesia dan beliau begitu tertarik dengan hutan di Indonesia yang terjaga. Tanggapan Anda bagaimana tentang hal ini, Prof? Ya, memang beliau sangat impresif, bahkan dengan satwa liar yang ada di hutan, gitu ya. Dan saya rasa seperti tadi saya katakan, passion beliau adalah di isu-isu lingkungan, dan harapan kita tentunya Raja Charles nantinya bisa menyampaikan kepada pemerintahnya untuk memperhatikan masalah-masalah lingkungan di berbagai belahan dunia, dan nantinya akan diterjemahkan oleh Perdana Menteri dalam kebijakan-kebijakan dengan negara-negara yang memiliki hutan dan lain sebagainya, tentu termasuk Indonesia. Tentu ini akan membawa nilai positif bagi Indonesia kalau misalnya itu yang akan terjadi, seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami. Pemirsa Breaking News akan segera kembali.